teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Himpunan Alumni IPB di konten Leaders Talk, Do a Good Deed, Stand Up, and Lead. Kali ini akan datang inspirasi dari, seperti ini sosok yang paling muda sih kalau yang masuk konten Leaders Talk ya. Jadi saya sudah ditemani oleh salah satu penggagas dari Himpunan Alumni Vokasi IPB. Nah, siapa beliau? Kita langsung sambut saja Pak Muhammad Afrizal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini saya sempat baca sedikit profilnya Pak Afrizal nih, kan dari Aceh nih ternyata ya. Biasanya kalau dari Aceh mungkin ada panggilan khusus nih, agak terlalu formal gitu. Kesannya saya manggil Bapak, tapi ternyata yang datang nih, ini seriusan. Masih. Biasanya dipanggilnya, kalau di Aceh ada panggilan khusus nggak sih Pak? Kalau di Aceh biasa Sumatera panggilnya abang. Boleh. Abang. Ya, saya manggilnya abang ya. Bang? Boleh. Boleh. Oke, biar membangun kedekatan yang lebih enak ngobrol ya. Siap. Oke, Bang, boleh diceritain dong sedikit, mungkin kita mengenal dulu nih sosok siapa sih Bang Afrizal ini. Dulu di kuliah, apa kan saya taunya yang ambil jurusan manajemen agribisnis di sekolah vokasi tahun 2008 ya Pak? Betul, 2008. Nah, boleh diceritakan sedikit Bang? Iya, awalnya saya 2008 dulunya lulus dari sekolah di SMA 1 di Aceh. Nah kemudian waktu itu masih bingung antara ini pengen sih lanjut kuliah, tapi belum tahu waktu itu jalur lewat mana gitu ya. Oke. Nah, akhirnya karena masuk salah satu yang bisa dapat kategori apa ke IPB waktu itu, karena saya dapat kesempatan dengan waktu namanya PMDK gitu ya, atau USMI. Oh ya, jalur undangan gitu ya? Betul, jalur undangan. Akhirnya dari situ mulai mengenal ke IPB. Disitulah tahu Jakarta. Oh begini, sebelumnya dari TV, sekarang udah tahu Jakarta langsung. Jadi sebelumnya, sebelum kuliah belum pernah keluar dari Aceh sama sekali nih Pak? Belum pernah, jadi masih in the box. baru setelah dari masuk ke IPB, off of the box gitu ibaratnya gitu. Lalu memutuskan untuk ngambil AGB ada pertimbangan tersendiri nggak Bang? Awalnya saya tertarik dia dengan istilah ada bisnis gitu ya. Oke. Jadi pengennya kayaknya tertarik di bisnis gitu. Saya nggak taunya ternyata agak di bisnis itu memang bisnis juga, cuma bisnisnya lebih ke pertanian ternyata gitu ya. Ya udah akhirnya lulus. Nah seharusnya waktu itu saya emang tertariknya ke S1 waktu itu ya. Oke. Nah di antara itu udah 2 orang teman yang masuk kategori yang lolos waktu itu. Kan bisa dikatakan di SMA bisa disebut 5 besar lah gitu ya. Nah setelah itu dapat, nah nilai saya mungkin agak sedikit berkurang waktu itu bandingkan teman satu lagi saingannya ini, dia di kelas unggul. Oke. Dia lulus ke S1 dan saya yang lanjut ke vokasi. Gitu. Saat itu namanya diploma ya? Waktu itu namanya program Direktorat Diploma IPB atau DPD IPB. Akhirnya masuk AGB. Akhirnya masuk ke AGB dan mulai mengenal ini dunia kampus. Dan baru tahu juga kalau IPB itu ternyata bukan kampus biasa gitu ya. Ternyata kampus luar biasa. Luar biasa sekali. Apanya tugasnya Pak? Kuliahnya, tugasnya, orang-orang dan teman-temannya juga luar biasa gitu. Dan pas mulai masuk di kampus itu baru tahu. Ibaratnya kalau dulu kan di kampus itu di sekolah kita jalan-jalan ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Pas pertama masuk kampus itu lihat teman-teman itu lancar banget ngomong bahasa Indonesia gitu. Waduh, ini dunia baru nih bagi saya gitu. Terus juga mereka udah melek teknologi waktu itu, udah ada sosial media kan, media sosial. Kemudian udah ya pinter-pinter ibaratnya gitu ya. Ya akhirnya kita menyesuaikan itu, ibaratnya orang kampung gitu, orang dari desa mulai kuliah di IPB gitu, dan notabene mereka kulturnya berbeda. Nah, alhamdulillah menyesuaikan pelan-pelan gitu. Nah, disitulah kita mulai menyesuaikan diri. So, waktu itu butuh waktu setahun kurang lebih ya untuk bisa menyesuaikan diri di kampus. Adaptasi di kampus. Adaptasi benar. Karena kan ditambah kondisi saya waktu itu di Aceh kan, saya mengalami banyak banyak sejarah gitu ya. Salah satunya apa? Misalkan dari awalnya dulu dikenal daerah konflik waktu itu. Kemudian nggak lama sebelum saya berangkat ke Bogor, juga baru selesai tsunami. Jadi gabung gitu traumanya itu. Jadi bercampur aduk gitu. Iya. Baru selesai tsunami 2004, kemudian sempat kita dulu sekolahnya itu, saya kelas 3 SMP waktu itu baru kejadian itu tsunami. Kelas 2 SMP kejadian tsunami, ya kita sempat setahun itu numpang sekolah ke sekolah yang nggak kena dampak tsunami. Akhirnya ya
ibarat sampai itu awal-awalnya UN waktu itu ya, Hmm. di 2004 itu. Nah, saya salah satunya alhamdulillah yang nggak lulus UN SMP. Serius? Terus bang itu UN SMP? Nggak UN SMP. nggak lulus berarti? Iya, akhirnya waktu itu masih ada program itu apa? Kejar paket. Kejar. Jadi walaupun kita nggak lulus, kita masih bisa belajar lagi untuk ikut yang kedua. Nah, kalau yang kedua nggak lulus, baru pakai C. Oh. Nah, jadi waktu itu saya daftar ke SMA, agak susah emang ya. Tapi alhamdulillah dari tekad bulan waktu itu lulus juga, diterima di SMA favorit. Nah, cuman dengan catatan kalau pagi sampai siang kita belajar di SMA, sorenya kita harus belajar lagi di SMP. Buat persiapan mungkin dulu Untuk berikutnya. UN. Gitu. Wah. Alhamdulillah itu melewati masa-masa yang masih trauma waktu itu ya. Karena sekolah kita kan ibaratnya tenggelam. Dari ketinggian airnya itu lantai 2, berarti lantai 1 tenggelam, nah airnya ada setengah lantai 2. Nah, udah biasa, untungnya kita hari itu hari Minggu. Kalau misalkan hari biasa, hari sekolah, mungkin nggak sempat ke Bogor. Nah, di situ melewati masa-masa itu, dan alhamdulillah juga setelah itu ada perdamaian juga di Aceh mulai aman di 2005. Nah, lulus mulai masuk SMA, kemudian Aceh dia masih masa-masa rekonstruksi gitu ya. Bahkan ada kakak kelas saya itu yang masuk ke IPB itu karena jalur beasiswa karena korban tsunami. Ada beberapa. Ada jalur khususnya itu ya? Jalur khusus tanpa bayar ibaratnya gitu, ada subsidi. Nah begitulah sampai akhirnya masuk ke IPB. Dan di kampus kayaknya saya lihat setelah ada historinya aktif juga nih Pak berorganisasi. Nah karena awalnya kan kita pernah aktif juga di OSIS waktu di SMA ya. Udah pas di OSIS belajar berorganisasi gitu, dan juga alhamdulillah nggak pasif-pasif waktu itu di sekolah. Pas masuk ke sana juga diarahkan oleh kakak kelas di waktu itu di IPB untuk masuk ke organisasi. Awal-awalnya kita mulai magang di BEM ya. Kemudian gak lama direkrut masuknya di anggota. Nah, di anggota juga nggak tanggung-tanggung. Departemennya departemen berat gitu. Kajian kebijakan ya? Kebijakan politik waktu itu ya. Lalu itu langsung kita berkutat dengan politik. Waduh. Tapi itu jadi tantangan juga, kita bisa belajar banyak gitu ya. Bagaimana kita bisa membagikan waktu antara kuliah harus tetap berjalan, harus bagus nilainya, dan di sisi lain juga kita organisasi bisa bilang harus aktif kayak gitu. Ya, alhamdulillah, dan 2008, 2009 di Departemen Kebijakan Politik, kemudian di Sospol, Sosial Politik, kemudian 2009-2010 di anggota juga di kebijakan politik. Nah, selanjutnya baru jadi wakil ketua BEM fakultas. Itu paling tinggi lah waktu itu bareng-bareng. Tapi sebenarnya nggak keduga bisa memimpin teman-teman yang notabene mereka lebih wow dibandingkan saya waktu itu. Dari secara akademik juga mereka lebih keren-keren gitu ya. Bahkan teman-teman kita di BEM waktu itu banyak yang kumlot gitu ya. Bahkan semua kumlot gitu ya. IPK-nya rata-rata 3,8, 3,9, bahkan ada yang 4 gitu. Tapi itu nggak jadi syarat kan Pak untuk berorganisasi? Harus kumlot. Justru banyak mereka yang berorganisasi tapi bisa dapat nilai begitu. Jadi kalau misalkan gitu kita ada namanya program Diploma Award namanya ya. Ya teman-teman prestasi itu kita kasih penghargaan, malah penganugerahan itu. Nah, rata-rata malah anggota BEM sendiri yang terpilih jadi perwakilan berprestasi gitu. Itu menunjukkan nggak ada alasan ya untuk berorganisasi terus akhirnya lalai ke akademik gitu. Benar. Jadi ternyata organisasi juga tidak menjadi penghambat untuk mereka sukses di akademik. Gitu. Nah, tadi perjalanan dari Aceh bisa akhirnya datang nyampe ke IPB. Terus saya lihat proses awal berkarirnya Bang Afrizal nih. Lulus tahun 2012 ya Pak? 2011. 2011 ya? 2012 ya. 2012 saya itu langsung bekerja di tempat yang sekarang kah atau sempat mulai start dulu dari, karena kan kalau saya lihat nih Bang Afrizal kan berarti di BSM ya? Betul, dulunya BSM. Financial Analyst. Iya. Ya, analis keuangan. Emang dari awal ketika lulus langsung ke situ atau karena ini agak-agak ini ya Bang dari AGB nih ke perbankan lagi. Benar. Ya untungnya masih ada nyambung dikit ya, karena kita pas di AGB kan belajar ini juga ilmu ekonomi ya. Ekonomi, ada kuliah keuangan juga kan. Kita diajar jangan hitung uang kayak teller gitu. Terus kenalin cara manajemen pemasaran dan sebagainya.
Saya sempat setelah lulus itu agak bingung mau kemana gitu ya. Tapi karena pengennya jangan nganggur, akhirnya kita coba-coba kirim lamaran ke, waktu itu baru tertariknya di perbankan. Coba kirim lamaran waktu itu ke bank. Nah, akhirnya keterima salah satu bank. Waktu itu masih di bawah BUMN waktu itu ya. Alhamdulillah di penempatan di Depok waktu itu masih dekat dengan, masih pulang pergi tuh PP ke Bogor waktu itu masih. Kosannya masih di Bogor. Kosan masih di Bogor. Nah, alhamdulillah walaupun memang kita udah terima di sana di perbankan, saya masih belajar juga dari nol. Ibaratnya kita belajar marketing dulunya. Jadi marketing dulu namanya marketing mikro. Nah, PMM gitu atau mikro marketing ibaratnya kayak gitu ya. Namanya. Belajar, kita ngejual, terus belajar interaksi. Nah, itu juga tantangan baru itu. Karena awalnya kan saya orangnya tipikalnya itu pendiam gitu, kalem awalnya gitu ya katanya. Percaya ya. Nah, terus dituntut kita harus ngobrol dengan orang yang karakter berbeda. Misalkan ketemu dengan pedagang, besok ketemu orang kantoran, ketemu karyawan, macam-macam kan gitu ya. Yang ini ada yang melek bank, ada yang nggak paham tentang bank gitu, atau non bankable kayak istilahnya. Nah, ini kita mulai belajar di situ. Saya belajar bahkan dari paling rendah itu outsourcing. Bilang gitu. Pas dulu kita masuk outsourcing. Ya kejar, alhamdulillah capai target, terus diangkat. Jadi analis. Nah, pas jadi analis, nah itu mulai tantangan baru lagi. Kalau dulu kerjaan kita cuman nyari nasabah gitu ya, kemudian kasih ke analis, diproses. Kalau misalkan nanti disetujuin oke, nggak disetujuin berarti dikembalikan lagi gitu aplikasi kita, dikembalikan ke nasabahnya. Nah, kemudian setelah jadi analis, nah kita dituntut untuk harus bisa memutusin sesuatu. Nah, itu tantangan juga akhirnya. Karena base kita pernah berorganisasi, akhirnya ya itu harus terima. Nah, kalau misalnya kita jadi analis, di perbankan atau dimanapun, prinsipnya ada istilahnya principle 4 eyes gitu ya. 4 eyes. Jadi dua sisi kita melihat peluang, dua sisi lagi kita melihat risiko. Gimana caranya nih kita ambil peluangnya jangan sampai beresiko. Nah itu tantangan gitu. Istilahnya itu kalau misalkan kita ini setuju ini ada yang ngajuin 100 juta misalkan atau 200 juta. Ini kira-kira nih kalau nanti misalkan dia kurang bagus tapi ternyata ini kita setujuin gitu ya. Ini kan berefeknya nanti ke perusahaan. Kredit macet dan sebagainya kan resiko di situ. Tapi sebaliknya, ternyata ini misalkan dia berpeluang, tapi ternyata nggak kita setujuin, akhirnya kan peluangnya hilang. Nah, itulah tantangannya pas saat kita menjadi analis. Itu tadi ada berapa lama Pak jenjang Bang? Masih punya Pak aja nih. Dari outsource sempat cari-cari nasabah sampai akhirnya diangkat jadi analis. Kurang lebih 2 tahun gitu ya. Terbilang singkat ya, Bang? Dalam jenjang karir itu. Lumayan sebenarnya. 2 tahun, mulai setahun jadi mulai pengangkatan ibaratnya untuk persiapan biasanya kalau tetap itu dia harus tahun dulu diangkat jadi under, baru keluar SK untuk tetapnya. Berarti ibarat hitungannya 2 tahun outsourcing, setahun kemudian jadi under, kemudian baru jadi tetap. Jadi kita belajar dari nol banget. Nol banget itu. Itu apa kiatnya Bang? Karena mungkin ada orang yang butuh waktu nyampe ke analis itu 5 tahun lebih mungkin ya. Yang pastinya pertama kita harus sabar ya. Sabar, kemudian apa yang kita jalanin jadi anggap jadi beban gitu, tapi enjoy gitu. Karena sesuatu yang kita anggap jadi beban itu efeknya kita nggak relax gitu ya. Jadi sesuatu jadi beban, akhirnya kita nggak enjoy lagi gitu. Akhirnya saya nikmatin. Nah, justru pada saat saya diangkat jadi analis, saya berat untuk melepasin posisi sebagai marketing gitu. Iya. Kenapa? Kenapa justru? Karena basic saya itu kita ketemu orang di luar. Udah 3 tahun kita ketemu dengan hari ini kita keluar ketemu si A, B, C gitu, minimal 3 orang, kita ngobrol. Kita ketemu banyak relasi baru. Kita ketemu dengan karakter orang baru, ketemu saudara baru ibaratnya, teman baru gitu. Nah, tiba-tiba kita pas saat jadi dengan posisi yang berbeda, kita ditempatkan di belakang meja. Kayak berkutik dengan komputer, keluar sebentar, pulang komputer lagi. Nah, dan sebenarnya kalau saya itu lebih banyak di lapangan, karena sana lebih menantang gitu loh. Tapi ya
memang itu harus kita jalanin gitu ya. Tugas kita hanya keluar sebentar untuk survei, studi kelayakan. Setelah itu kita pulang, kita bikin report, baru kita ajukan ke pimpinan untuk diputuskan kayak gitu. Jadi waktu untuk keluar udah sedikit bandingkan ini. Yang penting harus sabar, kemudian konsisten. Dan kemudian terakhir kita harus jujur. Banyak itu yang terjebak dalam sesuatu ini, kondisi kita nggak stabil gitu ya. Akhirnya ada aturan, misalkan perusahaan membuat aturan A, B, C sampai Z itu, kemudian kita terlena dengan hal lain, kita mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah itu sebenarnya kita harus jujur di situ. Itu ya 4 kiatnya dari Bang Afrizal. Dan harus pantang menyerah, gitu. Harus pantang menyerah. Nah, ini mungkin sebagai apa ya? Karena dulu di AGB nih ya Bang ya, manajemen agribisnis, bisnis pertanian. Akhirnya 2019 mulai usaha kopi. Apa ya? Mulai meniti karir baru. Awalnya saya tertarik untuk saya mikir apa yang bisa agar ilmu saya itu nggak hilang gitu ya. Saya tertarik di agribisnis. Kemudian apa yang bisa saya bawa yang dari daerah ke kota, ke sini ke Jakarta. Kemudian bagaimana dengan produk yang saya bawa ini bukan hanya impact-nya ke saya gitu, tapi juga manfaat bisa dirasakan oleh di daerah. Ya saya pikir ini contohnya sebenarnya komoditi gitu ya. Kira saya pikir lagi waktu itu lagi ramainya kopi. Ya udah, saya mulai dengan kopi waktu itu. Coba-coba, ibaratnya sampai sekarang masih belajar sih hitungannya ya. Tuh, mengenal bagaimana pasar kopi, bagaimana ini peluangnya. Ternyata cukup besar. Nah, saya coba belajar, walaupun sempat menurun gitu ya. Awalnya kita ya ini sih baik kepercayaan. Nah, alhamdulillah pelan-pelan kita mulai cari samping kesibukan kita kerja juga menyempatkan waktu untuk mengelola usaha gitu. Itu usaha kopinya coffee shop kah atau bentuknya gimana Bang? Belum, kita masih tahapannya dropship ya. Jadi misalkan kopi biji roasting, kita kemas gitu, kita pesan misalnya dari Aceh langsung di sana dari petani kopi di sana. Nah di sini kita kemas dan baru kita jual. Gitu. Jadi kejualannya juga nanti kita pasarkan ke konsumen personal maupun teman-teman yang sudah bikin kopi shop. Nah, itu kopi shop. Jadi kita supply ke mereka-nya. Karena mereka kan banyak varian kopi, ada kopi dari daerah lain. Nah, salah satunya kopi yang khusus dari Aceh, masuk dari kita. Nah, termasuk ke depan kita juga bakal masuk ke hotel gitu ya. Kan di hotel juga menyediakan tempat-tempat untuk roasting kopi gitu ya. Nah, termasuk di perkantoran juga sekarang udah banyak mulai kalau misalnya di perbankan sambil menunggu antrian gitu kan kopi sendiri gitu, kopi gitu. Nah, di situ kita masuk ke sana juga. Ciri khasnya apa Bang dari usahanya kopi Bang Afrizal nih? Ada yang terkhususnya nggak? Ciri khasnya sebenarnya hampir sama gitu ya. Cuma bedanya kopi kita lebih tanpa murni ibaratnya, tanpa ada campuran lain-lain. Karena kopi dari petani langsung ini tanpa campuran dengan kopi yang beda atau di mix dengan yang kopi yang lain. Nah, dan kopi kalau misalnya di mix nanti bisa di kopi shop sendiri. Jadi kelebihannya kita kopi murni tanpa campuran yang lain. Kopi Aceh gitu ya, yang mau dikenalkan kopi Aceh. Kopi Aceh saat ini saya masih megang yang 7 varian gitu ya. Sebenarnya aslinya dari total 15 varian gitu. 15 varian. 15 varian yang kita kenal ya. Ada macam-macam. Nah, karena kalau saya kan sekarang ada wine, kemudian ada luwak, ada macam-macam. Termasuk satu yang paling cool itu luwak sama wine. Luwak sama wine. Nah, luwak kopi sama wine coffee. Itu kopi Aceh juga. Nah, itu sebenarnya kopinya sama, cuma cara pengolahannya yang beda-beda di sana. Oke. Iya, jadi menghasilkan wine. Kalau luwak kan otomatis dari luwaknya. Nah Bang, apa cerita inspirasi awalnya akhirnya memutuskan ya udah deh milihnya kopi gitu, atau itu emang ada kisah tersendiri? Karena saya taunya Aceh itu memang kalau kata teman saya udah pernah kesana ya, karena saya belum pernah kesana. Ngopi di Aceh tuh beda. Iya, semoga bisa. Amin. Ngopi di Aceh tuh beda gitu. Warung kopi di sana ya kayak minum air mungkin ya karena ada. Kalau di Aceh itu kan ibarat istilahnya itu paling banyak
1000 warung kopi gitu ya. Jadi satu kampung itu bisa ada lebih dari 5 warung kopi. Jadi kerjaan orang anak muda, bapak-bapak gitu ya, khususnya laki-laki ke sana, pagi itu mereka warung kopi, malam di warung kopi. Nah, jadi bahkan dari pagi sampai malam pun udah warung kopi gitu ibaratnya. Gitu. Jadi penikmat kopi banget gitu ya. Jadi salahnya kopi saring gitu. Kopi saring. Jadi kopi hitam. Nah, paling kopinya kan nggak terlalu banyak olahan. Dulu malah belum terlalu dikenal keluar. Malah di Aceh sendiri sudah banyak penikmat kopi gitu. Sebelum booming kopi-kopi ini. Sebelum booming kopi-kopi yang lain itu ke sana malah udah penikmat malah ada kecanduan gitu ya. Okay. Orang tua saya sendiri malah dari pagi itu nongkrong di warung kopi sampai malam masih warung kopi. Tidur pulang ke rumah cuma buat tidur doang. Warung kopi udah kayak kantor ya? Udah kayak kantor gitu. Kan di kopi itu bukan hanya nikmatin kopi, tapi juga sosialisasi di sana. Kan saling ngobrol, kekeluargaan, kemudian berinteraksi satu sama lain, memecahkan solusi masalah di kampung juga kadang di warung kopi gitu. Misalkan di sawah, sebelum ke sawah ngopi dulu, pulang dari sawah ngopi lagi kayak gitu. Jadi tiada hari tiada waktu tanpa kopi. Itu ciri khasnya orang Aceh ya? Ciri khasnya. Jadi di semua tempat gitu di Acehnya, mulai dari Banda Acehnya, kemudian sampai ke perbatasan Sumatera Utara, Medan sana juga para penikmat kopi kebanyakan. Gitu. Sama mungkin karena tadi ada pertimbangannya ingin memberikan suatu kembali buat kampung halaman gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya kopi deh. Benar, karena kebetulan juga di sana kan kopinya melimpah gitu ya. Nah, salah satu yang jadi pelejit saya itu untuk mengambil kopi. Di sana itu sebenarnya kopi di Aceh itu di daerah Gayo. Di Gayo, Aceh Tengah dan Abar Meriah di sana itu dua kabupaten itu penghasil kopi. Kopi Arabica dan kopi Robusta terbaik di dunia bahkan. Nah, di sana bahkan termasuk kopi dari Starbucks. Diambil di sana, kemudian dibawa ke tempatnya, induknya misalnya Amerika, diolah di sana. Kopi asli diambil dari daerah kita di Aceh. Nah, yang lebih mirisnya itu kopi diambil dari kita, dijual mahal kemudian ke Starbucks yang kita nikmatin. Yang satu jaknya berapa? 25.000 atau berapa? Iya, 50 ribuan gitu ya. Atas. Saya bilang, ini kalau begini kenapa nggak kita aja yang yang kita kembang sendiri walaupun kecil-kecil gitu ya, minimal kalau nggak sebesar Starbucks minimal ya adik-adik Starbucks lah gitu. Kita pelan-pelan akhirnya saya motivasi di situ. Kemudian juga melihat ada teman-teman di sana yang di Aceh itu, mereka bilang peluang kopinya bagus ke depannya gitu ya. Tapi kita harus sabar ya. Karena pas saya mulai usaha kopi ternyata 2019 gak lama kemudian ada COVID. Hantaman pertama. Ya, dari awal mulai belanja, kemudian langsung lagi ya karena kita fokus udah kopi tertinggal, kita mulai sambil kerja, kita pelan-pelan. Sambil COVID ini juga buat kita untuk belajar banyak bagaimana kita untuk tahan terhadap kondisi kayak gini, dan otomatis kan nggak banyak usaha-usaha yang bisa bertahan kan seperti kondisi saat ini. Iya. Nah, kita jadi belajar, mudah-mudahan saya pilih kopi juga salah satunya karena dia kan tahan lama. Jadi nggak cepat expired gitu. Dia kopi misalkan akan menurun kualitasnya hanya setahun gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak expired. Hanya menurun aja. Hanya menurun kualitasnya gitu. Makanya saya pilih salah satunya itu kopi. Kalau makanan yang lain kan bisa basi, bisa expired gitu ya. Cepat ya. Jadi ya akhirnya kan kita pasarkan lagi agak susah. Tapi kalau kopi paling kalau misalkan kualitasnya menurun, ya kita turunkan harganya gitu, agar diterima kembali oleh konsumen. Itu sih kelebihannya yang kita pilih. Kopi jadi usaha yang kita jalanin. Kerja ada tetap, usaha juga sebagai anak agribisnisnya ada juga nih. Nah, jadi nyambung juga dengan jurusannya agribisnisnya. Akhirnya ada terselamatkan. Kita harus siap menjadi seperti padi yang berisi, menunduk. Kita terus belajar dan harus banyak mengevaluasi diri